Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya yaitu Rasul Allah idolaku. Akan tetapi submaterinya kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Agar nanti kalian tahu atau mengerti cerita kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kalian tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa agar nanti dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembelajaran, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas mengenai pelajaran kelima, yaitu materinya Rasul Allah idolaku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengingatkan saja bagi kalian yang belum subscribe dulu, like video ini dan share kepada orang yang membutuhkan. Yuk kita mulai belajarnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga bisa kepada hewan, angin, dan bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, dan ada juga yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memberikannya mukjizat berupa kemampuan untuk mengerti bahasa-bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya.
Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya memasuki sebuah lembah. Nah, di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, maka para semut itu ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan yang besar-besar itu. Nah, Jursan ini raja semutnya ya, berasal dari Bani Shishbiban. Dia berkata kepada semut-semut yang lain, yaitu, "Hei semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya keberadaan kita. Maka mendengar perkataan raja semut yang ketakutan itu, Nabi Sulaiman pun tertawa. Kemudian dia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya keistimewaan, sehingga dia dapat mengetahui ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Artinya, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Nahl ayat 19. Nah, itulah kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, jangan lupa contohlah sikap Nabi Sulaiman yang selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.